Scene dibuka dengan Naoto yang tengah mengawal Yuko berburu diskon di sebuah butik, tempat Yuko terpikat pada gaun mahal rancangan desainer ternama Ivan Gunawan. Namun terpaksa mengurungkan niat membelinya karena gajinya yang pas-pasan. Ketika mereka melangkah keluar, seorang pegawai tiba-tiba berteriak karena Queen Cosmo muncul tanpa aba-aba dan langsung mengambil berbagai pakaian, sepatu, serta perhiasan mewah. Di markasnya, sang ratu antar galaksi itu memamerkan koleksi barunya dengan bangga. Meski ia alien, seleranya tetap condong pada fashion klasik karya Ivan Gunawan dan dari sanalah ambisinya tumbuh untuk membangun kerajaan perempuan di mana ia akan duduk sebagai pemimpin tunggal. Rencana ini diam-diam dipantau oleh mata-mata Biolon yaitu Kasha yang segera melaporkannya kepada Giba. Namun Giba bersikap tenang dan kembali menawarkan kerjasama kepada Cosmo demi aliansi mereka dalam menjatuhkan Jiban. Bahkan Giba mengutus Turtlenoid sebagai pengawal pribadinya Cosmo. Di sisi lain, sebuah mall mewah tengah memperketat keamanan setelah marak kabar hilangnya pakaian super langka milik Miss Indonesia. Hingga pemilik butik menyewa detektif dan petugas kepolisian untuk mengawalnya. Saat patroli berlangsung, Muramatsu menemukan seekor kura-kura di kolam renang yang kemudian berubah menjadi Turtlenoid dan langsung menyerangnya. Sementara Yuko yang berjaga di area dalam terpukau melihat pantulan dirinya di kaca tanpa menyadari bahwa itu adalah jebakan Queen Cosmo yang menyeretnya masuk ke dalam dimensi refleksi. Teriakan Yuko terdengar oleh Naoto yang menyaksikan dirinya terperangkap dalam cermin sebelum menghilang. Hal ini memaksanya masuk ke dimensi kaca dalam wujud Jiban. Di dunia refleksi itu, Queen Cosmo menyerangnya tanpa belas kasihan hingga Jiban menyadari bahwa ia takkan menang di medan buatan musuh dan memilih menghancurkan portal cermin untuk kembali ke dunia nyata. Namun semua itu hanyalah pengalihan, karena Queen Cosmo telah berhasil mencuri pakaian langka yang sebelumnya dikawal Naoto. Dan ketika ia bergegas mengejar, ia justru menemukan Muramatsu tergeletak pingsan di halaman. Ternyata sosok itu adalah Turtlenoid yang menyamar. Namun sebelum pertarungan, dimulai Giba memerintahkannya mundur karena tugas utamanya adalah menjaga Queen Cosmo. Sementara Yuko dan Muramatsu yang asli telah ditawan di dimensi Sang Ratu. Di sana, Queen Cosmo memamerkan pesona dan koleksi pakaian mewah yang baru ia rampas. Sambil mengumumkan ambisinya menciptakan dunia berisi perempuan cantik dengan dirinya sebagai penguasa tunggal. Pesona itu membuat Muramatsu menyerah dan pasrah. Namun Yuko justru merasa tersinggung sebagai sesama perempuan dan menegaskan bahwa kecantikan sejati dinilai dari hati dan akhlak, bukan dari pakaian. Ucapan itu memicu amarah Cosmo yang segera mempermainkan Yuko dan memaksanya mengakui bahwa dirinya adalah perempuan tercantik. Cosmo mengancam akan menghabisinya bila tidak mengakuinya. Namun Yuko tetap teguh karena yakin Jiban akan datang. Cosmo yang telah mengantisipasi hal itu menunjukkan bahwa Jiban memang sedang mencari mereka. Kemudian Cosmo sengaja menyeret Yuko dan Muramatsu ke hadapan Jiban dalam keadaan terikat untuk memamerkan kekuatan barunya. Di markas, ia memulai ritual menghidupkan tiruannya dari sebuah wadah hingga lahirlah golem Cosmo. Sebuah replikasi yang langsung dicatat Biolon sebagai temuan baru. Golem Cosmo kemudian diutus menghadapi Jiban. Meski tampil layaknya Freya dari Mobile Legends dengan skin epik murah, Jiban tidak gentar dan menerima tantangan tersebut. Kemampuan ala Putri Northern Vale itu menekan Jiban hingga nyaris tumbang. Di tengah duel sengit itu, Queen Cosmo datang menambah penderitaan dengan perlahan membekukan Muramatsu dan Yuko yang sedang dalam keadaan terikat. Sementara serangan sang golem kian menggila. Dalam kondisi sekarat, Jiban melihat keduanya hampir kehilangan nyawa. Jiban pun tetap berusaha menyelamatkan para sandera lebih dulu daripada mengalahkan sang tiruan. Saat Freya bersiap melancarkan serangan penutup, Jiban berhasil membaca celah dan menangkisnya. Lalu menghantam titik lemah sang tiruan hingga Freya tumbang dan kembali ke base. Kekalahan kloningannya membuat Queen Cosmo memilih mundur karena duplikasinya terbukti masih penuh bug saat diterjunkan. Jiban segera membebaskan Yuko dan Muramatsu. Namun Turtlenoid menghalangi upaya itu dan memicu duel singkat yang berakhir dengan hilangnya Turtlenoid dalam satu serangan saja. Cerita kemudian berpindah ke sebuah kantor polsek tempat seorang anggota menangkap maling ayam. Namun atasannya kita sebut saja Eliezer, mendadak stres dan memutuskan berhenti menjadi polisi. Ia melepas seragamnya dan kabur pulang kampung. Kabar itu sampai ke Polda Metro Jaya. Muramatsu yang satu kampung dengan Eliezer merasa perlu menjemputnya karena mengenalnya sebagai polisi jujur dan berbakat. Sesampainya di desa, Muramatsu tampak senang, tanpa menyadari bahwa Masha dan Kasha sedang menjalankan rencana lain dengan mengutus jamur noid untuk menyebarkan spora yang membuat manusia membenci keramaian kota. Spora itu bekerja bahkan pada Muramatsu. Tak lama Muramatsu menelpon kantornya untuk menyatakan bahwa ia tak ingin kembali, sama seperti Eliezer. Kejanggalan tersebut membuat Naoto turun tangan. Di desa,
Muramatsu dan Eliezer menikmati kegiatan mancing seperti bapak-bapak yang tak punya beban hidup. Dan ketika Naoto datang menjemput, keduanya bersikeras menolak kembali meski dibujuk dengan janji kenaikan tunjangan dari Kapolri. Kehadiran Ibu Eliezer pun tak mengubah keputusan mereka. Meski sang ibu mengingatkan perjuangan masa lalu saat Eliezer lulus kepolisian tanpa harus menjual sawah dan rumah, serta pesan almarhum ayahnya agar ia menjadi polisi jujur. Dua polisi keras kepala itu tetap memilih pergi mencari spot mancing lain. Setelah Ibu Eliezer pergi, Naoto mulai merasakan kejanggalan di udara desa tersebut dan menemukan bubuk misterius yang mengarah pada ulah biolon. Benar saja, Giba tengah mengembangkan teknologi spora jamur dalam skala besar agar umat manusia membenci hidup di kota. Membuka jalan bagi biolon untuk menguasai pusat keramaian dan pemerintahan agar jalan menguasai manusia lebih mudah tanpa harus mengalahkan Jiban. Singkatnya, Naoto segera bergerak sebagai Jiban untuk melacak sumber spora tersebut. Naoto akhirnya menemukan sebuah pohon mencurigakan yang ternyata menjadi tempat jamur noid menyimpan tumpukan spora. Namun penemuan itu membuat sang monster langsung menyerang dan berhasil melumpuhkan Jiban dengan semburan spora yang bahkan mampu mengganggu sistem armor hingga Jiban kesulitan bertahan. Pertarungan terhenti ketika Masha dan Kasha memerintahkan jamur noid menyiapkan peluru kendali berisi spora. Di sisi lain, Eliezer dan Muramatsu tiba di lokasi pemancingan baru dan mendapati sebuah roket misterius. Tak lama pasukan biolon datang menyergap mereka, mengungkap bahwa roket tersebut adalah misil spora yang akan diluncurkan untuk memusnahkan umat manusia. Kesadaran itu menggugah hati Muramatsu yang kembali tergerak untuk melawan-melawan. Namun tenaganya tak sebanding dengan jamur noid hingga ia pun terpental habis-habisan. Tak lama Ibu Eliezer juga muncul dan menegurnya habis-habisan dan mengatakan kalau ia adalah pengecut dan tak layak jadi seorang laki. Perkataan itu membuat Eliezer yang sempat kehilangan semangat akhirnya bangkit dan mengingat dirinya adalah seorang polisi berpangkat bribtu. Ia pun bertempur dengan segala kemampuan yang ada. Namun dengan liciknya biolon kemudian menyandra sang ibu. Tetapi lewat kerjasama dengan Muramatsu, Eliezer berhasil merebut kapsul spora dan menyelamatkannya. Walaupun akhirnya kapsul itu kembali direbut jamur noid yang langsung menyiapkan peluncuran. Saat misil spora itu melesat ke udara, Jiban datang dan menembakkan bazooka untuk menggagalkan peluncuran. Sementara Muramatsu dan Eliezer bertarung sengit melawan para kroco biolon. Jiban mengubah bazooka ke mode machine gun yang menghancurkan pasukan biolon beserta jamur noid tanpa sisa. Dengan berakhirnya pertarungan, Muramatsu dan Eliezer terbebas dari pengaruh spora dan kembali siap mengabdi sebagai polisi jujur tanpa suap. Di markas biolon, Giba belum kehabisan akal dan mengutus kelomang noid untuk mencari Mayumi karena cincin yang dipakainya memiliki daya ledak yang mampu menghancurkan Jiban. Sementara itu, Mayumi yang hidup nomaden bersama Rio dengan mobil bututa mendadak ingin makan Indomie Warkop. Dan Rio yang penuh perhatian hendak membelikannya dan menyuruh Mayumi untuk menunggu. Dalam perjalanan ke Warkop, Rio melihat seorang anak bermain bola di jalan dan tanpa ragu menyelamatkannya dari Pajero yang melaju kencang. Di mana penyelamatan ini membuat Rio sendiri tak sadarkan diri. Naoto yang sedang bertugas langsung menuju rumah sakit tempat pasien kecelakaan. Dan ketika mengetahui korban tersebut adalah Rio, ia meyakini bahwa Mayumi pasti berada tidak jauh darinya sehingga ia kembali keluar untuk mencari jejaknya meski tak menemukannya. Sementara itu, Mayumi yang lelah menunggu di mobil mencoba mencari Rio dengan berdiri di depan warkop Indomie. Berharap pria itu keluar sambil membawa Indomie goreng favoritnya. Hujan deras mengguyur namun ia tetap menunggu dengan sabar hingga pemilik warkop, sepasang lansia, merasa kasihan dan memintanya berteduh sambil memberi sepiring mie rebus yang ia tolak karena yang hanya inginkan adalah mie goreng. Ketika seorang pelanggan datang, Mayumi membantu melayani dengan penuh ketulusan. Hal kecil ini membuat ia tampak bahagia meski tidak mengharapkan tip. Mayumi akhirnya bercerita bahwa ia kehilangan ingatan dan kini hanya hidup bersama abangnya. Hal ini membuat sang nenek mengizinkannya tinggal sementara sampai abangnya ditemukan. Di rumah sakit, Yuko menggantikan posisi jaga Naoto dan mendengar Rio mengigau bahwa Mayumi berada di Taman Bangsal. Sesaat kemudian dokter masuk yang ternyata adalah kelomang noid menyamar dan langsung menyerang Yuko. Naoto kembali ke kamar karena dompetnya ketinggalan malah menemukan dokter dan Yuko tergeletak. Dan dari Yuko ia mengetahui bahwa Mayumi berada di Taman Bangsal. Di sisi lain, Mayumi yang sedang membantu lansia berjualan didatangi kelomang noid yang hendak menculiknya. Memaksa pasangan lansia itu membawa Mayumi kabur hingga sang nenek tersungkur kelelahan. Saat monster itu hendak menyerang mereka, tembakan dari atap gedung menghentikan langkahnya. Jiban muncul, melihat Mayumi untuk pertama kalinya setelah lama berpisah. Sebelum langsung bertarung dengan kelomang noid, dua lansia itu memanfaatkan kesempatan untuk kembali membawa Mayumi lari.
Namun sang nenek tidak lagi sanggup berjalan sehingga Mayumi yang tak ingin menjadi beban memilih meninggalkan mereka dan terus berlari seorang diri. Jiban yang masih bertarung terpaksa membiarkan Kelomang Noid kabur karena monster itu lebih mengutamakan pengejaran terhadap Mayumi. Sementara Naoto bertemu kakek dan nenek tadi yang menjelaskan bahwa Mayumi adalah gadis hilang ingatan yang hanya menunggu abangnya kembali membawa Indomie. Naoto segera menghubungi Harry dan meminta analisis lokasi. Dan benar saja Harry menemukan indikasi bahwa Mayumi kehilangan ingatan. Kemungkinan besar akibat cincin yang dipakainya. Di saat bersamaan, Mayumi yang tanpa arah menuju kawasan pabrik nuklir ditemukan oleh Kelomang Noid dan tidak mampu melawan. Hingga akhirnya ia masuk lebih dalam ke area pabrik dan menyingkirkan para satpam yang berjaga. Hal ini memicu kekacauan yang menarik perhatian Jiban. Setibanya di sana, Jiban bertemu Mayumi yang menunjukkan kerinduan dan mencoba memeluknya. Namun Naoto melihat cincin itu dan mulai meragukannya. Di saat yang sama Harry melaporkan bahwa cincin tersebut mengandung peledak berkekuatan tinggi yang dapat menghancurkan mereka berdua bila Jiban menyentuhnya. Terlebih lagi mereka sekarang di dalam fasilitas nuklir. Jiban menyadari ada sarang Kelomang di belakang Mayumi dan mengerti bahwa pikirannya telah dikendalikan. Sehingga ia mengalihkan perhatian Mayumi dan berhasil melepaskan Kelomang Noid darinya. Kelomang pun berubah wujud jadi monster dan memulai pertempuran sengit. Pertempuran itu membuat Mayumi yang ketakutan mencoba melarikan diri. Sementara Jiban yang sesungguhnya lebih ingin menyelamatkan Mayumi daripada bertarung harus menghadapi kekuatan Kelomang Noid yang merepotkan. Hingga akhirnya, sesuai dugaan, ia mengeluarkan bazooka dan mengakhiri sang monster ketika monster itu lengah. Di luar pabrik, Mayumi bertemu kembali dengan Ryo yang sudah sadar dan menghubungi kakek nenek Warkop melalui wartel untuk memberi kabar bahwa ia selamat. Naoto masih dirundung penyesalan karena belum bisa membawa Mayumi pulang. Namun setidaknya ia kini memiliki petunjuk jelas bahwa Mayumi berada dalam bahaya. Dan langkah apa yang akan diambil Naoto selanjutnya masih menjadi misteri karena kisah pun bersambung menuju episode berikutnya.